Waalaikumsalam. Ya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Baik. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Ya. Bagaimana hari ini? Apakah sudah sarapan? Sudah, Ibu. Ya, ada yang belum sarapan? Oh iya, Alhamdulillah semuanya sudah sarapan ya. Artinya semuanya sudah siap melaksanakan aktivitas pada pagi hari ini ya. Alhamdulillah. Jadi anak-anak, sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita dimulai dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Azmi boleh memimpin doa di sini, Nak? Ya. Semua diangkat tangannya. Istiadan Siap. doaan Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Ya, baik, terima kasih Azmi, silakan duduk kembali. Ya. Baik, anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk nah hari ini? Marsa, ada lagi yang tidak masuk? Rizky. Oh ya, Rizky dan Marsa ya yang tidak masuk ya. Ada yang tahu Rizky dan Marsa kenapa? Sakit. Oh, sakit. Baik, kita doakan ya semoga Rizky dan Marsa segera diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya lagi. Amin ya Robbal Alamin. Baik anak-anak. Ya, coba Ibu pengen kalian ngecek kehadiran, ngecek kebersihan kelas dulu. Coba, apakah di bawah tempat duduk kalian ada sampah atau tidak? Ya. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Kelas 7A Abu Bakar Ashidik ini sudah terlihat sangat bersih dan rapi, Masya Allah. Baik, terima kasih ya Nak ya. Semoga kita semua juga selalu dalam lindungan Allah. Coba, tadi pagi kalian bangun jam berapa? Masya Allah. Sholat subuh semuanya? Alhamdulillah, Masya Allah ya. Memang setiap hari kita harus bangun tepat waktu ya, di pagi hari ya. Jangan ada yang tidur lagi. Kenapa? Karena biasanya kalau kita bangun pagi-pagi ya, itu akan meningkatkan ya suatu hal-hal yang positif ya, agar kita tetap semangat dalam menjalani hari-hari berikutnya ya, atau hari ini dan hari seterusnya. Makanya kita harus tetap ya bangun pagi melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh. Dan alhamdulillah ya, tadi pagi juga kalian sudah melaksanakan sholat duha bersama di masjid. Ya anak-anak, hari ini ya Ibu akan mengingatkan kembali ya terkait dengan kesepakatan kelas yang sudah pernah kita sepakati di awal semester. Masih ingat? Masih ingat ya? Nah, ini adalah kesepakatan kelas yang pernah kita sepakati bersama. Masih ingat ya, yang pertama apa kesepakatannya? Masuk kelas tepat waktu. Alhamdulillah yang Ibu lihat semuanya sudah hadir semua di dalam kelas. Artinya kalian sudah tepat waktu ya dalam masuk kelas. Kemudian yang kedua apa? Mendengarkan penjelasan guru ya. Jadi apabila sedang ada yang berbicara di depan, maka kalian harus saling menghargai ya. Kemudian yang ketiga, menjaga kelas tetap bersih
menjaga kelas tetap bersih dan rapi. Yang Ibu lihat, alhamdulillah kelas 7A ini sudah sangat bersih dan rapi ya. Kemudian yang ketiga, bicara yang sopan dan baik ya. Nanti kita harus tetap memiliki kesantunan ya dalam berbahasa. Kemudian saling membantu. Kalian nanti akan diskusi kelompok ya, nanti saling berdiskusi dan membantu satu sama lain ya. Barangkali ada teman kalian yang merasa kesulitan dalam belajar, boleh saling dibantu ya. Dan kemudian yang terakhir, mengingatkan teman jika melakukan kesalahan. Artinya bukan hanya kesalahan, tetapi misalnya ada teman kalian yang sedang belajar tapi ngobrol misalnya ya. Mudah-mudahan kalian bisa saling mengingatkan ya satu sama lain. Oke anak-anak ya. Kita akan memulai ice breaking dulu, gimana? Setuju? Setuju. Ya. Biar badannya sehat ya. Semuanya silakan duduk kembali ya. Semoga dengan ice breaking ini kita menambah lebih semangat ya. Baik anak-anak ya. Ya. Baik anak-anak, kali ini ya. Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah di sini ada yang pernah menonton film baik di bioskop, televisi ataupun di Netflix? Pernah. Coba film apa yang pernah kalian tonton? SpongeBob. Film apa lagi? Oh, Doraemon. Ada lagi? Oh, Cinderella ya. Itu sebuah film ya yang sering kalian dengar atau sering kalian tonton ya. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi informasi penting tentang teks cerita fantasi. Yang kedua, kalian mampu menuliskan kembali alur cerita fantasi. Dan yang ketiga, kalian mampu menjelaskan unsur intrinsik teks cerita fantasi ya, terutama tokoh dan penokohannya. Kalian masih ingat kan ya, di dalam sebuah cerita itu pasti semuanya mengandung unsur intrinsik. Salah satunya ada tokoh dan penokohan ya. Masih kan dengan cerita fantasi, apa sih yang ada di benak kalian tentang fantasi? Iya Risma? Cerita imajinasi atau cerita hayalan yang betul, cerita imajinasi atau hayalan yang tidak nyata. Ada lagi? Ada yang tahu apa itu fantasi? Pernah mendengar kata fantasi? Iya. Betul ya, cerita yang memiliki keajaiban ya. Nah, kalian bisa lihat di sini ada beberapa contoh film fantasi. Ada yang pernah menonton film ini? Pernah. Film apa yang kalian tonton? Oh, Frozen ya. Kalau Ahwat rata-rata suka ya dengan film Frozen ya. Kemudian ada film Avatar, Harry Potter, dan Timun Mas. Nah, ini semua kita golongkan sebagai cerita fantasi. Kira-kira kenapa sih kita harus belajar tentang cerita fantasi? Nah, ada yang tahu nggak? Dapat menambah daya imajinasi, Ibu. Betul ya, dapat menambah daya imajinasi kita. Ada lagi yang tahu? menambah literasi, Ibu. Betul, menambah literasi juga ya untuk kita semua. Ada lagi, Risma? Menambah kreativitas. Menambah kreativitas. Anak-anak. Nah, coba di sini ada nggak ya yang mau membacakan contoh cerita fantasi yang sudah Ibu siapkan? Oke, silakan Risma. Ibu harap semuanya dapat mendengarkan ya. Salah satu teman kita untuk membacakan cerita fantasi. Semuanya disimak dengan baik ya. Teman-teman, kali ini saya akan membacakan cerita
fantasi yang berjudul Pinocchio si boneka kayu. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang pria tua yang bernama kakek Geppetto. Ia hidup sendirian dan bekerja sebagai pengukir kayu. Hal tersebut ia lakukan untuk mendapatkan uang. Suatu hari, Geppetto ingin mengukir sebuah boneka kayu laki-laki yang diberi namanya Pinocchio. Ia lalu berandai-andai bahwa boneka itu hidup dan benar-benar menjadi anak laki-laki untuk menemani hidupnya. Seandainya boneka ini benar-benar hidup dan menjadi anak laki-lakiku, kata kakek Geppetto. Kakek Geppetto tidak tahu bahwa boneka kayu yang dibuatnya menggunakan kayu adalah kayu ajaib. Ia juga tidak sadar bahwa perkataannya itu didengar oleh seorang peri. Saat boneka kayu itu selesai dibuat, kakek Geppetto meletakkannya di atas tempat tidur. Sang peri pun menggunakan kekuatannya untuk menghidupkan Pinocchio. Boneka kayu, saat pagi datang, kamu bisa berjalan dan berbicara seperti anak-anak lain. Suatu hari, kamu bisa membuktikan bahwa kamu nyata dan benar-benar seorang anak laki-laki, kata peri itu. Tiba-tiba mata Pinocchio terbuka. Saat itu, peri lalu mengisyaratkan agar Pinocchio bisa menjadi anak laki-laki yang sesungguhnya. Satu hal yang penting, kamu harus bertemu dan berbicara dengan seekor jangkrik. Ia akan berada di dekatmu dan membantumu mengambil keputusan yang tepat dalam hidup, kata peri itu. Keesokan pagi, kakek Geppetto pun terkejut karena melihat boneka yang dibuatnya bergerak. Boneka itu bahkan bisa bicara dan memanggilnya ayah. Ada apa ini? Kenapa anggota tubuhnya mulai bergerak? Kamu juga bisa berbicara, tanya kakek Geppetto. Iya, aku putramu, Pinocchio, jawab Pinocchio. Sebelum kakek Geppetto kembali berbicara, Pinocchio lalu berdiri dan langsung berlari keluar dari rumah kakek Geppetto. Kakek Geppetto lalu mengejar Pinocchio dan berlari kencang. Orang di jalan yang melihat boneka hidup itu hanya bisa tertawa. Pinocchio, ayo kita pulang, berhenti berlari, kata sang kakek. Pinocchio semakin nakal dan tidak mau menuruti perintah kakek Geppetto. Ia lalu berbaring di jalan sambil tertawa. Aku tidak mau pulang, aku ingin terus bermain. Aku tidak ingin terkurung di rumah saja, kata Pinocchio pada kakek Geppetto. Pinocchio yang nakal akhirnya pulang ke rumah setelah berkeliling dan berbuat nakal. Ia pulang ke rumah karena lapar. Suatu hari, Pinocchio meminta untuk didaftarkan ke sekolah. Ia ingin seperti anak-anak lainnya yang belajar di sekolah. Kakek Geppetto menyanggupi keinginan Pinocchio ini meskipun tidak punya uang untuk membeli buku sekolah untuk Pinocchio. Kakek Geppetto lalu berusaha dengan keras mencari uang untuk anaknya sekolah. Ia terpaksa menjual jaketnya yang sudah usang untuk dibelikan buku pelajaran. Sekarang kamu bisa pergi ke sekolah, Pinocchio, katanya. Keesokan harinya, Pinocchio pergi ke sekolah ditemani jangkrik. Dalam perjalanan sekolah, dia mendengar musik dan ternyata sedang ada pertunjukan boneka. Tiba-tiba, hidung Pinocchio tumbuh memanjang. Setiap kali dia berbicara bohong, hidungnya semakin memanjang. Peri lalu mengatakan bahwa Pinocchio harus berkata jujur agar hidungnya tidak tumbuh panjang. Setiap kebohongan yang keluar dari mulutnya akan membuat hidungnya semakin panjang. Pinocchio akhirnya bercerita dengan jujur.
Peri akhirnya membantu membebaskan Pinocchio menggunakan sihirnya untuk mengembalikan ukuran hidung Pinocchio. Setelah bebas, Pinocchio tidak langsung pulang, melainkan kembali berbuat nakal. Namun, lagi-lagi Pinocchio diselamatkan peri. Saat perjalanan pulang, Pinocchio tiba-tiba terjebak di lautan. Ia lalu dimakan seekor hiu besar. Di dalam perut hiu, ia melihat sosok kakek Geppetto. Keduanya lalu saling berpelukan. Pinocchio dan kakek Geppetto berusaha mencari jalan keluar dari perut ikan hiu. Pinocchio lalu mendapatkan ide untuk membuat api unggun di dalam perut itu. Idenya pun berhasil. Mereka keluar dengan dorongan yang keras dari perut hiu. Kakek Geppetto tampak lemah, lalu digendong Pinocchio saat kabur dari perut hiu. Pinocchio merawat kakek Geppetto sampai pulih. Terima kasih Pinocchio, berkat kamu aku bisa kembali pulih dan sehat, kata kakek Geppetto. Setelah sampai di rumah, Pinocchio kembali didatangi peri dalam mimpinya. Peri memuji Pinocchio yang berhasil menyelamatkan kakek Geppetto. Kamu telah membuktikan sebagai anak yang berani dan sekarang kamu telah menjadi seorang anak laki-laki yang sesungguhnya, kata peri. Keesokan harinya, saat Pinocchio terbangun, ia mendapati tubuhnya sudah berubah. Tubuh Pinocchio menjadi tubuh manusia, bukan lagi kayu. Ia lalu berteriak dan memeluk kakek Geppetto sambil menangis. Lihat ini, aku sekarang benar-benar menjadi anak laki-laki, teriaknya. Kakek Geppetto pun bahagia melihat Pinocchio kini sudah menjadi anak laki-laki sesungguhnya. Sejak saat itu, keduanya pun hidup bahagia dan Pinocchio tidak lagi berbuat nakal. Sekian cerita dari saya. Terima kasih sudah memperhatikan teman-teman. Ya. Oke, tepuk tangannya mana? Anak-anak. Nah, kali ini Ibu juga akan memutarkan sebuah video ya tentang cerita fantasi ya. Silakan kalian simak baik-baik karena setelah ini akan ada tugas yang akan Ibu berikan kepada kalian. Jadi Ibu mohon semuanya harap memperhatikan dan menyimaknya dengan seksama. Oke. Dahulu sekali, di sebuah kota kecil, hiduplah seorang pembuat mainan yang sudah tua bernama Geppetto. Dia menjual mainan kayu buatannya untuk bisa bertahan hidup. Satu-satunya yang disesali pembuat mainan ini ialah karena dia tidak memiliki anak. Suatu hari saat berjalan di hutan, Geppetto menemukan kayu yang tepat untuk mainan barunya. Ini kayu yang aku cari. Aku akan membuat boneka yang indah dengan kayu ini. Geppetto memanggul kayu itu dan membawanya ke bengkel kerjanya. Dia menaruh kayu itu di atas meja dan mulai memahat. Tiba-tiba terjadi sesuatu yang tak terduga. Dia mendengar suara dari kayu itu. Geppetto awalnya kaget, tapi kemudian berpikir bahwa dia salah dengar. Geppetto melanjutkan memahat, tapi kemudian mendengar suara yang sama lagi. Aku pasti sudah sangat tua. Aku terus saja mendengar suara-suara. Geppetto terus bekerja. Pertama-tama kepala boneka terbentuk, lalu diikuti oleh tangan dan kaki. Geppetto akhirnya menyelesaikan boneka itu. Dia pun duduk di kursi dan mulai beres-beres. Di saat itulah dia mendengar suara lain. Halo! Geppetto melihat sekeliling dan terkejut, tapi dia tak melihat siapapun kecuali boneka kayunya. Jadi dia melanjutkan pekerjaannya. Setelah beberapa lama, boneka kayu itu melompat dari kursi dan mulai menari di ruangan itu.
Melihat hal ini, Gepeto berjuang agar tidak pingsan. Ya ampun, boneka kayu ini hidup. Tentu saja itu bukan anak sungguhan, tapi boneka itu tertawa, berbicara, dan bermain seperti seorang anak. Gepeto memegang boneka itu di tangannya. Mulai sekarang, namamu adalah Pinocchio, nak. Gepeto dan Pinocchio memulai masa-masa bahagia mereka bersama. Tiba waktunya bagi Pinocchio untuk bersekolah. Tapi Gepeto tidak punya uang untuk membelikan peralatan sekolah untuk Pinocchio. Oleh karena itu, dia menjual kantornya dan memberi uang itu kepada Pinocchio. Pinocchio membawa uang itu dan pergi ke sekolah dengan senang hati. Melihat-lihat semua toko, orang, dan pasar di sepanjang jalan. Tiba-tiba, dia melihat kerumunan orang di depan. Untuk mencari tahu apa yang terjadi, dia menuju kerumunan itu. Karena sangat pendek, dia sulit melewati orang-orang untuk bisa ada di depan. Yang dia lihat adalah tenda warna-warni. Itu adalah tenda sirkus. Ayah dan anak mereka berpelukan sambil menangis bahagia. Pinocchio tak pernah berbohong lagi, dan hidupnya selalu berada di tempat seharusnya. Oke, gimana ceritanya, menarik? Iya, sangat seru sekali ya ceritanya. Nah, menurut kalian pesan moral apa sih yang kalian dapatkan dari cerita yang tadi? Jangan pernah berbohong. Ada lagi? Kita sebagai anak harus mematuhi perintah orang. Betul, kita sebagai anak harus selalu mematuhi perintah orang tua. Nah, kali ini Ibu akan membagikan lembar kerja untuk kalian. Silakan kalian isi dan diskusikan bersama kelompoknya masing-masing ya. Oke, silakan semuanya berdiskusi dengan baik ya. Ya, tidak ada yang ngobrol, semuanya berdiskusi ya. Jangan lupa tulis nama anggota kelompoknya ya. Di situ Ibu sudah menuliskan nama anggota kelompok ya. Nah, silakan Fari, ya, ikutin diskusinya dengan baik ya. Nah, ada yang nggak dipahami Fari? Enggak ya. Ya. Bisa pastikan semuanya sudah terisi ya. Sudah selesai semua? Sudah. Ya, baik. Sebelum kita melakukan presentasi di depan, gimana kalau supaya kita semangat, kita ice breaking terlebih dahulu? Ya, silakan semuanya berdiri. Ya. Ya. Yang paling heboh ada rewardnya dari Ibu. Cup. Baik, sudah siap untuk presentasi? Ya. Siap. Oke, silakan kelompok 1 terlebih dahulu yang ini ya. Silakan maju ke depan untuk presentasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 bernama WS Renda akan mempresentasikan hasil dari penonton kami tadi. Ya, boleh sambil dilihat, sambil dibaca aja. Berdasarkan pemahamanmu, apa tema cerita tersebut? Ya, ini aja langsung. Baca. Yang pertama yaitu tema pada cerita Pinocchio yang disebut kakek tua yang bernama Gepeto membuat boneka kayu yang diberi nama Pinocchio. Latar tempat pada cerita tersebut yaitu di sebuah hutan, di bengkel, di rumah, dan di laut. Latar waktu pada cerita tersebut yaitu pada zaman dahulu, suatu hari dan keesokan pagi. Hal yang tidak masuk akal dalam cerita tersebut adalah
1. Pinocchio terbuat dari kayu dan bisa berbicara. 2. Pinocchio dan Geppetto masuk ke dalam perut ikan raksasa dan tetap hidup. 3. Hidung Pinocchio bisa memanjang pada saat berbohong. Oke, itu ya yang dipresentasikan oleh kelompok apa namanya? WS Rendra. Kelompok WS Rendra ya. Sekarang coba kelompok 2, silakan maju ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena menjawab salam hukumnya wajib. Ya, silakan lanjut. Kami dari kelompok 2 Asma Nadia yang beranggotakan saya Nazwa Revani, Mutiara Syukana, Zafira Talita, Aula Suranagara, Sintiania Rizala. Kami akan mempresentasikan hasil analisis kami terkait nama tokoh-tokoh dan penokohan dari cerita Pinocchio berdasarkan hasil diskusi kami. Tokoh utama dari cerita tersebut yaitu bernama Pinocchio. Tokoh protagonis pada cerita tersebut adalah Geppetto, peri, dan nelayan. Tokoh antagonis pada cerita tersebut adalah pemilik sirkus, rubah, dan kucing. Tokoh yang pertama adalah Pinocchio. Memiliki sifat ceroboh, mudah percaya terhadap orang yang baru kenal, suka berbohong, dan selalu ingkar janji. Memiliki sifat pemaaf, sabar, dan juga penyayang. Memiliki sifat pemaaf dan suka menolong. Sekian dari kami, apakah ada yang ingin bertanya atau menambahkan? Silakan boleh. Ya, silakan. Mau bertanya atau menambahkan? Oh, mau bertanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risma Bestari dari kelompok 3 TRI. Bertanya, siapa sajakah yang termasuk tokoh protagonis? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Risma. Tokoh protagonis pada cerita Pinocchio itu ada ikan hiu dan para pengunjung sirkus. Oke, apakah cukup jawabannya? Bagaimana penampilan presentasi dari kelompok 2? Sudah cukup baik, Masya Allah ya. Baik, silakan ditutup presentasinya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Baik, kita simpulkan ya. Ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Boleh? Ya, silakan. Sebagai anak tidak boleh berbohong sama harus menaati perkataan orang tua. Betul, bahwa kita sebagai anak harus menaati perintah orang tua dan kita juga tidak boleh berbohong ya. Nah, ada lagi yang mau menyimpulkan? Ya, Risma. Cerita fantasi digolongkan sebagai salah satu teks yang bernilai naratif. Dalam teks narasi dikisahkan sepenggal kehidupan tokoh yang penuh pertikaian, peristiwa yang mengharukan atau menyenangkan, dan mengandung pesan yang tidak mudah dilupakan. Betul ya, sangat tepat sekali. Apa sih refleksi pembelajaran kita hari ini? Silakan boleh menyampaikan. Ya, boleh silakan Risma. Kalau dibaca cerita lagi buat kedepannya biar lebih seru. Oh iya, nanti lebih bervariasi lagi ya cerita-ceritanya agar lebih menarik dan seru ya. Itulah refleksi dari Risma. Ada lagi yang mau memberikan refleksi dalam pembelajaran kita hari ini? Tidak ada? Cukup? Iya, oke, kalau begitu ya kita ucapkan doa penutup bersama-sama Hafaratul Majlis. Subhanallah. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirnya pembelajaran kita hari ini telah selesai. Ibu ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.